Eh, Perkenalkan, nama saya Nusaibah, mahasiswa dari STI Darut Tauhid Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hari ini kita akan membahas tentang wakalabil ujroh di dalam DSN MUI. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat apa saja pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, yaitu pertama ada pengertian wakalah bil ujroh dan asuransi syariah. Yang kedua, dalil dan prinsip dari wakalah bil ujroh di asuransi syariah. Yang ketiga, fatwa DSN MUI tentang wakalah bil ujroh dalam asuransi syariah. Yang keempat, ada penerapan wakalah bil ujroh dalam asuransi syariah. Dan yang terakhir ada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Yang pertama yaitu tentang pengertian wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan disertai dengan imbalan berupa ujroh atau fee atau upah. Artinya, jika seseorang meminta orang lain atau lembaga lain mewakili dirinya dalam mengurus sesuatu, lalu wakil tersebut berhak mendapatkan bayaran atas jasa yang diberikan. Selanjutnya yaitu pengertian wakalah bil ujroh di dalam asuransi syariah. Nah, wakalah bil ujroh dalam asuransi syariah adalah akad di mana peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan berupa upah atau biaya jasa, yaitu ujroh tadi. Selanjutnya, ada dalil yang menjadi landasan dari adanya wakalah bil ujroh, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya, ada prinsip dasar dari adanya wakalah bil ujroh di dalam asuransi. Yang pertama yaitu ta'awun atau tabarruk, yang artinya tolong-menolong, yaitu peserta saling membantu jika ada yang mengalami musibah. Yang kedua, tabarruk tadi dana kebajikan, yaitu di mana sebagian dana diniatkan sebagai sumbangan untuk membantu peserta lain. Yang ketiga, ada keadilan, di mana risiko dan manfaat dibagi secara adil. Yang keempat, transparansi, di mana pengelolaan dana dilakukan secara terbuka. Yang kelima yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir, di mana yaitu tidak mengandung bunga, ketidakjelasan, dan unsur judi. Yang terakhir yaitu risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama, bukan dipindahkan kepada perusahaan. Selanjutnya ada praktiknya. Nah, bagaimana kira-kira praktik dari wakalah bil ujroh di dalam asuransi syariah? Yang pertama yaitu peserta bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan perusahaan menjadi wakil yang mengelola dana. Oke, jadi peserta menyerahkan dana. Jadi kan nanti ketika asuransi itu kita ada namanya itu premi, yaitu iuran gitu. Nah, sedangkan perusahaan menjadi wakil itu yang mengelola dana gitu. Terus yang kedua, perusahaan hanya menerima bayaran jasa, bukan mengambil keuntungan dari dana peserta. Yang ketiga, dana digunakan untuk pembayaran klaim, pengelolaan administrasi, dan investasi sesuai prinsip syariah. Nah, klaim ini adalah ketika seseorang mengalami suatu kejadian atau suatu kondisi di mana dia harus mengambil atau memakai dan asuransi tersebut, maka itu disebut dengan klaim. Dan yang keempat yaitu menggunakan prinsip tolong-menolong antar peserta dalam menghadapi risiko. Yang selanjutnya di sini ada beberapa contoh DSN MUI yang terdapat yang membahas tentang wakalah bil ujroh tersebut. Teman-teman bisa baca sendiri yang sudah kami lampirkan di PPT ini. Ini juga. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang isi dari DSN MUI tersebut. Nah, ada beberapa hal yang diterangkan di dalam fatwa tersebut. Yang pertama yaitu status hukumnya. Akad wakalah bil ujroh boleh digunakan dalam asuransi syariah. Yang kedua, pihak yang terlibat di dalam akad tersebut yaitu peserta sebagai pemberi kuasa dan perusahaan sebagai wakil atau pengelola dana. Yang ketiga yaitu ujroh atau fee,
Nah, besarnya fee harus disepakati di awal, yang menjadi hak perusahaan sebagai imbalan jasa pengelolaan. Yang keempat, ada kepemilikan dana. Nah, dana tersebut tetap milik peserta yang ikut dalam asuransi tersebut gitu. Nah, perusahaan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan sendiri atau pribadi. Yang kelima, yaitu pengelolaan dana. Nah, dana di sini itu wajib dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang terakhir, hak dan kewajiban. Nah, semua ketentuan harus dijelaskan dengan jelas dalam akad agar tidak menimbulkan perselisihan. Maka intinya, fatwa ini menegaskan bahwa perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana dan mendapatkan fee, sedangkan kepemilikan dana tersebut tetap berada pada peserta. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, filosofis, yaitu berdasarkan kepada nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tolong-menolong dalam pengelolaan dana. Nah, yaitu dengan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir, yaitu yang ada unsur judi. Yang kedua, landasan sosiologis. Nah, di mana saat ini tuh masyarakat membutuhkan sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang pasti itu adalah masyarakat Islam gitu. Karena asuransi konvensional itu udah ada, sehingga masyarakat yang beragama Islam itu membutuhkan transaksi yang sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah dan diperbolehkan di dalam Islam. Nah, fatwa ini hadir sebagai solusi agar umat Islam dapat memperoleh perlindungan finansial tanpa melanggar ajaran agama. Dan yang ketiga ada landasan yuridis. Nah, di mana ini tuh diatur dalam DSN MUI nomor 52 garing DSN MUI garing nomor 3 garing 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi syariah serta pada putusan Mahkamah Agung. Nah, fatwa menetapkan bahwa wakalah bil ujroh boleh dilakukan antara peserta dan perusahaan, yaitu pemberian kuasa untuk mengelola dana dengan imbalan fee atau upah. Nah, jadi intinya fatwa ini menjadi dasar hukum agar praktik asuransi berjalan sesuai syariat dan memiliki kejelasan aturan. Oke teman-teman, kita sampai kepada penghujung yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu wakalah bil ujroh adalah akad ketika peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana dengan imbalan fee, yaitu upah sesuai pada fatwa DSN MUI nomor 52 tahun 2006, yaitu perusahaan hanya berperan sebagai pengelola sedangkan dana tetap milik peserta dan harus dikelola sesuai prinsip syariah. Intinya, sistem ini mengutamakan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong sehingga asuransi syariah dapat memberikan perlindungan finansial dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu semangat belajar dan salam literasi mahasiswa.